Oke, Nana Ibu, kita tepat berada di depan Istana Bangsa Padalaruyang dan kita masuk pada materi penggolongan segitiga berdasarkan sisinya. Dan Nana Ibu lihat pada bagian atap dari Istana Bangsa Padalaruyang ini dan atap rumah gadang pada umumnya itu menggambarkan segitiga ya. Baik, dari bagian atap itu segitiga yang menurut Ibu, ini segitiga apa yang ada di bagian atap maupun di ukiran bagian atap yang ada pada Istana Bangsa Padalaruyang. Dari puncak kok. Oh, dari batu dua. Oke. Ini jadi sebelum masuk kita menaiki tangga dulu. Jadi setiap pengunjung tidak boleh memakai alas kaki untuk menjaga kebersihan dari Istana Bangsa Padalaruyang ini sendiri. Oke. Kita mulai dari sebelah kanan. Nah, Ibu, kita lihat itu bagian atas desain rumah gadang ini sendiri. Bagian pastinya itu tonggaknya disanggah oleh pasak, dan untuk antara bangunan dibentuk oleh tonggak dan pasak itu bentuk segitiga yang mana Ibu nampak sendiri. Diskusi bangun segitiga, bangunan segitiga apa yang bisa Ibu lihat dari antara bangunan yang dibentuk oleh tonggak dan pasak ini. Untuk bangunan segitiga seperti itu. Nah, ini kenapa rumah gadang ini sangat kokoh, karena dia ditopang oleh tonggak-tonggak. Jadi anak Ibu ketahui bahwa jumlah tonggak yang ada di Istana Bangsa Padalaruyang ini ada sebanyak 72 tonggak. Tonggaknya itu diambil dari kayu yang direndam selama beberapa hari untuk supaya bangunan tonggak ini kokoh. Nah, ini bagian dari Istana Bangsa Padalaruyang. Jadi kalau di luar kita melihat dominasi dari ukiran, dari sini dominasi sulaman. Nah, Anda Ibu ketahui kalau di dalam Istana Padalaruyang ini dia ada beberapa bilik. Nah, bilik pada istana atau rumah gadang pada umumnya diperuntukkan bagi kaum perempuan yang sudah menikah. Nah, ini kelebihan dari Istana Bangsa Padalaruyang dengan rumah gadang yang biasanya dia punya singgasana. Ya. Kita masih melihat, kita masih disuguhi dengan ukiran yang seperti kita lihat di luar tadi. Ukiran yang menggambarkan keistimewaan dan keindahan dari Istana Bangsa Padalaruyang itu sendiri. Dan warna-warnanya juga didominasi oleh warna cerah. Dan setiap kamar itu ada pembatasnya berupa bantah gadang. Bantah gadang ini merupakan kombinasi antara persegi dan segitiga. Ya. Ibu nampak lihat. Oke. Jadi bagian ruang utama ini terdiri atas dua bagian. Ada ruang lepas yang pada zaman dahulu digunakan untuk semacam untuk kerapatan atau musyawarah. Dan ini tonggak tua dari Istana Bangsa Padalaruyang. Ini singgasana dari Gunung Panjuang. Nah, Ibu lihat bentuk-bentuk geometri yang ada yang mendominasi dari Istana Bangsa Padalaruyang itu sendiri. Baik di sini di depannya carano atau kain penutupnya itu juga berbentuk seperti persegi, dan sulaman itu ada menyerupai segitiga. Ya, jadi sangat indah sekali. Anak Ibu dapat lihat dia juga ada seperti tangga ya, jadi lantainya tidak datar ya. Jadi
Jadi setiap kamar dengan kamar itu punya ruangan di depannya untuk zaman dahulu itu digunakan untuk menanti tamu gitu. Jadi punya tempat spesial masing-masing kamar. Nah, anak ibu nampak lihat masih disuguhi oleh ukiran dan sulaman dari. Selamat datang kami ucapkan kepada para pengunjung di kawasan Istana Bahasa Pagario, kawasan wisata budaya dan sejarah Minangkabau. Bagi pengunjung yang akan memasuki ruangan, silakan melepaskan alas kakinya dan titipkan pada petugas di depan pintu masuk utama. Karena pengunjung akan masuk dari pintu utama dan keluar dari pintu belakang di areal dapur. Sedangkan sepatu milik pengunjung akan dibawakan petugas ke areal belakang. Salah seorang dari perwakilan rombongan yang datang disilakan untuk mengisi buku tamu atau buku kunjungan. Nah, ibu bagian bawah dari Istana Bahasa Pagaruyang ya.